Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin. Rabbi anjilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah salat Isya yang sekaligus jamaah salat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini izinkan kami untuk mengangkat satu tema yang ringan-ringan saja, yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keluarga kita, hidup bersama tetangga kita dan sebagainya, yaitu menjaga hubungan silaturahim. Menjaga hubungan silaturahim itu adalah salah satu tanda bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan inilah waktunya bagi kita untuk senantiasa pengakuan tentang kekurangan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki. Antara suami dengan istrinya yang mungkin saja tanpa disengaja keluar ucapan dan perkataan yang dapat menyakiti hatinya. Waktunya untuk saling memaafkan dan memohon doa kepada Allah. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitupun sebaliknya, bagi istri yang mungkin ketika suaminya pulang mencari nafkah, telah membawakan nafkah yang mungkin tidak terlalu cukup seperti yang diharapkan, sehingga keluar perkataan-perkataannya, mohon maaflah kepada suaminya, agar kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik. Hubungan baik suami terhadap istrinya atau sebaliknya, terhadap tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, terhadap anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, saudara seiman dengan saudara yang tidak seiman sebagai ciptaan Allah. Maka kita perlu menjaga hubungan baik itu. Apalagi mungkin kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi sebagai salah satu yang tentu saja memiliki pandangan dan perbedaan dalam menjalankan hak pilih, yang mungkin tidak memuaskan bagi yang satu dengan yang lainnya, yang tidak sesuai dengan harapannya. Dan mari kita saling memaafkan. Inilah kesempatannya bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kami buka di mukaddimah ini, alhamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin. Rabbi anjilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau telah menggolongkan kami kepada golongan orang-orang yang dijauhkan dari golongan orang yang menzalimi.
antara yang satu dengan yang lain. Dekatkanlah kami dengan golongan yang baik. Rabbi anjilni munjala mubarak wa anta khairul munjilin. Ya Allah, karena kami mengaku manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, maka ampuni dosa kami, tempatkan kami ke tempat yang tertinggi sesuai dengan harapan kami. Mungkin doa-doa yang kami minta selama ini Engkau tidak mengabulkannya. Di bulan suci Ramadan ini kami memohon rahmat, ridho dan kasih sayang-Mu. Kabulkanlah harapan kami. Yang mungkin dalam hubungan rumah tangga, rukunkanlah kami. Yang mungkin kemarin tidak rukun. Yang mungkin antara tetangga yang satu dengan yang lain, yang kemarin kami tidak rukun, rukunkanlah kami. Berikan kami saling memaafkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan harapan kita bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak mengampuni, yang tidak memaafkan antara yang satu dengan yang lain, dan yang tidak mengakui kelemahannya setinggi apapun ia, kekayaan seapapun beratnya, besarnya, pangkat dan jabatan setinggi apapun, gelar profesor dan doktor setinggi apapun, maka segala amal ibadah kita akan tertolak ketika kita tidak saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Hadirin, mari kita saling memaafkan. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita. Jika orang tua kita masih jauh dan masih hidup, mohon maaflah kepada kedua orang tua kita. Jika jauh, hubungi, minta maaf. Jika dekat, cium kakinya. Jangan merasa terhina dan rendah hati ketika memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Karena merekalah sehingga kita ada. Oleh karena itu, doakanlah yang terbaik. Dan biasakan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kirimkan doa kepadanya. Kalau 3 kali tiap hari, amalan pahalanya sama dengan sepertiga membaca Al-Quran itu. Pahala untuk kedua orang tua kita. Sempurnakanlah dengan membaca Al-Fatihah, agar segala hasrat dan keinginan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Tapi mari kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Untuk saling memaafkan. Menjaga hubungan silaturahim. Apalagi antara saudara dengan saudara. Sepupu dengan sepupu. Om dengan tante. Orang tua dengan anaknya. Anak dengan orang tua. Dan sebagainya. Jauhkanlah. Kita tinggalkan karena perbedaan pesta demokrasi. Kita dekatkanlah hati kita kepada Allah. Saling memaafkan. Berkah bulan suci Ramadan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.